Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama saya Kasanti. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah, yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang terdapat dalam buku ini, yang diterbitkan oleh Sigma Daya Insani. Oke, sebelum kakak mulai, kakak pengen tahu, Nabi Ibrahim itu nabi yang keberapa sih? Coba kita nyanyikan dari awal, oke? Dari Nabi Adam. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. Jadi Ibrahim itu nabi yang ke-6, ya betul. Oke. Kakak akan mulai menceritakan kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lahir di Babilonia. Babilonia itu negeri yang kuno di selatan Irak. Saat itu Babilonia dipimpin oleh raja yang sangat kejam. Siapa dia? Dia adalah Raja Namrud. Dia juga memaksa rakyatnya untuk menyembah berhala. Dia pun juga memaksa membunuh bayi-bayi yang masih kecil, terutama bayi laki-laki. Hingga ibu Nabi Ibrahim pun lari ke hutan dan mengasingkan diri, dan di sana pun Nabi Ibrahim lahir. Berhari-hari di hutan, akhirnya Nabi Ibrahim pun lahir. Begitu ya, semakin besar, Nabi Ibrahim pun merenung. Tuhan itu siapa sih? Apakah matahari itu Tuhan? Ataukah bintang itu adalah Tuhan? Atau mungkin bulan itu adalah Tuhan? Setelah lama merenung, Nabi Ibrahim pun menyimpulkan bahwa Tuhan itu kan yang menciptakan alam semesta. Tuhan itu kan yang menciptakan manusia dan makhluk hidup lainnya. Jadi tak mungkin bintang, bulan, sama matahari itu bukan Tuhan. Mereka adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah beranjak dewasa, Nabi Ibrahim pun diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia diperintahkan untuk memusnahkan seluruh berhala yang disembah oleh umat. Hingga pada suatu malam, Nabi Ibrahim masuk ke istana Raja Namrud. Rendah-rendah tanpa sepengetahuan Raja Namrud. Setelah masuk, Nabi Ibrahim menghancurkan seluruh berhala yang disembah oleh Raja Namrud. Sehingga Raja Namrud setelah melihat hal tersebut, ia pun marah. Dia pun memerintahkan pasukannya untuk membakar Nabi Ibrahim. Pada saat Nabi Ibrahim akan dibakar, begitu apinya meluap-luap berkobar, tiba-tiba api tersebut padam dan mendingin atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Nabi Ibrahim pun selamat dari kebakaran tersebut. Semakin hari begitu berjalan terus, Nabi Ibrahim pun resah, gelisah, karena setelah menikah dia belum juga dikaruniai seorang anak. Tapi adik-adik tahu nggak istri Nabi Ibrahim? Yang pertama itu adalah Siti Sarah. Yang kedua adalah Siti Hajar. Ya, setelah lama menikah, akhirnya Nabi Ibrahim pun berdoa, "Ya Tuhanku, karuniakanlah kepadaku seorang anak yang soleh." Setelah lama kemudian, anaknya pun lahir. Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Akhirnya lahirlah anak beliau. Itu siapa anaknya? Itu Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Suatu hari
Allah kembali memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengasingkan Ismail dan Siti Hajar ke suatu tempat. Hal tersebut yang membuat Nabi Ibrahim sangat sedih karena ia harus terpisah dengan anak dan istrinya. Namun atas perintah Allah, ia akhirnya melaksanakan perintah tersebut. Setelah beliau mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, bertahun-tahun kemudian ia pun datang dan menjenguk anak dan istrinya, yaitu Ismail dan Siti Hajar. Hingga pada suatu masa Allah kembali memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail. Ia pun datang kepada anaknya dan mengatakan, "Wahai anakku, Allah telah memerintahkanku untuk menyembelihmu. Bagaimana menurutmu?" Nabi Ismail pun menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Niscaya engkau akan mendapatiku jadi orang-orang yang selamat." Akhirnya, tiba saatnya Ismail akan disembelih oleh ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim. Pada saat Nabi Ibrahim akan menyembelih anaknya, tiba-tiba Nabi Ismail berubah menjadi seekor domba. Siapa yang menyebabkan hal tersebut? Ada adik-adik yang tahu? Iya, betul. Allah menggantikan Nabi Ismail menjadi seekor domba. Akhirnya Nabi Ismail pun selamat dari penyembelihan tersebut. Sampai hari ini dikenal dengan asal-usul hari kurban, yaitu perintah untuk berkurban. Oke adik-adik, sampai di sini dulu kisah dari Nabi Ibrahim. Semoga cerita Nabi Ibrahim dan kisah Nabi Ibrahim ini menjadi pelajaran buat kita semua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.